Puji Tuhan, saya ucapkan salam selamat pagi. Damai sejahtera Allah yang limpah dalam segala akal memelihara hati dan jiwa kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini bersyukur kalau kita semuanya boleh dipertemukan kembali di udara. Satu yang pasti kita dapat berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Baik sekarang maupun sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, saya mengajak kita semuanya berdoa untuk mengawali pembacaan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu bersama dengan kami dalam keadaan suka maupun duka. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Meskipun kami ada saat jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapilah kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, berperang melawan iblis. Saudaraku yang terkasih, patut diketahui bahwa kerajaan iblis itu mempunyai sistem pemerintahan yang seperti ada pada pemerintahan di suatu negara. Nah, kata pemerintah itu kalau di dalam bahasa Gerika artinya archas, adalah untuk menyatakan suatu hierarki atau susunan organisasi pemerintahan sesuai dengan tingkat atau kedudukan. Jadi dalam kerajaan iblis pun ada yang disebut pemerintahan pusat yang memerintah ke seluruh penjuru dunia. Ada penguasa yang ditempatkan pada setiap daerah tertentu atau roh-roh teritorial yang dibagi-bagi lagi dan dikepalai oleh penghulu-penghulunya, serta roh-roh jahat yang tersebar di mana-mana. Nah, kata penghulu dunia di dalam bahasa Gerikanya adalah kosmokratores, berarti tuan-tuan atau penguasa zaman ini yang bertujuan untuk menjajah dan menguasai baik itu manusia atau suatu daerah atau wilayah-wilayah tertentu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita berada di alam nyata, maka kita tidak dapat melihat sepak terjang iblis dan bala tentaranya dengan mata jasmani. Padahal di alam roh, iblis tidak pernah diam dan istirahat. Si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sekali ada celah atau kesempatan, seketika itu juga iblis akan menyerang. Nah, bagi kita tidak boleh diam saja, lari atau menyembunyikan diri, tetapi kita diperintahkan untuk melawan
1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, yang namanya iblis harus dilawan dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripada kita. Kalau kita diam saja dan tidak melawan, dia akan semakin merajalela. Kita harus menjadi orang Kristen yang aktif untuk menyerang, bukan bersikap pasif atau sekedar bertahan saja. Jika tidak, kita akan dimangsa dan ditelannya. Itulah yang menjadi taktik iblis. Taktik iblis adalah perang gerilya, yaitu baru menyerang ketika lawan lengah. Banyak orang Kristen tidak mengenal taktik iblis ini sehingga mereka tidak punya sikap waspada dan berjaga-jaga. Dan pada akhirnya mereka mudah diperdaya dan masuk jerat iblis. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu cara untuk melawan jejak iblis, melawan jerat daripada iblis, yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat yang ke-11. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita pencerahan bahwa ketika kita berperang melawan iblis, maka jalan yang harus kita hadapi yaitu menghadapinya dengan iman yang teguh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu ketika kami hidup di dunia ini, ada sekali banyak hal-hal yang membuat kami harus berjuang. Dan salah satunya adalah berjuang melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat yang ada di udara. Tuhan, kami akan melawan setiap kuasa iblis yang akan menghancurkan kami dengan iman yang teguh. Kami tetap minta supaya Tuhan terus memperlengkapi kami. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar diberikan kekuatan, diberikan pemahaman yang baru. Kami akan melawan iblis dengan iman yang teguh, karena dengan cara itu dia akan lari. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu, dan biarlah firman-Mu jadi berkat bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut hari yang baru. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.